Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video saya. Kali ini saya memperlihatkan tim dari RT 02 RW 05, tim penanggulangan COVID yang melibatkan remaja, di mana ini adalah tim remaja yang baru dapat pengarahan dari Bapak RT terkait penyemprotan disinfektan di lingkungan RT 02 RW 05. Kegiatan ini sudah berjalan 1 tahun dari awal mulainya COVID-19, dan ini adalah pengarahan dari Bapak RT, Bapak Haji Tolani Afandi. Sudah siap membantu lingkungan menjadi satuan tugas relawan warga RT 02 RW 05 Kelurahan Paninggilan Utara. Dan alhamdulillah kalian sudah dibekali, sudah dirapikan dengan mengenakan seragam rompi. Ini biar warga melihat di saat setiap minggu 4 orang keliling di situ, warga akan menyaksikan karena seragam ini juga dibeli pakai uangnya warga yang dikoordinir oleh Pak RT. Sebulan orang tua kita ditarikin iuran, ini saldonya sedikit dibelanjakan seragam ini. Jadi tolong dipelihara, dirawat sewaktu-waktu. Kegiatannya bukan hanya kegiatan penyemprotan disinfektan saja, mungkin suatu saat ada musibah, kematian, masang tenda, ya kalian harusnya bantu. Kemudian ada orang hajatan, perlu remaja ngambilin piringnya orang yang habis prasmanan, bisa saja rompi ini dipakai. Dalemannya batik kan, biasanya begitu dikasih batik kan namanya. Kalau enggak ya udah kayak begini. Kemudian mengingat pentingnya kegiatan minggu pagi yang sudah rutin, ya nyambung 12 sudah ada semua. Berarti pentingnya pembekalan, ini niatnya tujuannya pembekalan itu adalah kalau kita keliling sama orang tuanya udah dikasih tahu tata caranya, sopan santunnya kepada rumah yang mau disemprot. Sudah lama kita kan ngasih tahu kalau nyemprot yang benda-benda itu sering kejangkau, kepegang oleh tangan. Pantai pintu paling pertama, yang kedua termasuk keran air yang ada di luar, termasuk gagang sapu, gagang teh yang ada di teras disemprot, termasuk sapu lidi gagangnya disemprot kalau ada di luar. Kemudian kalau ada warga yang minta disemprot bagian ruangan dalamnya disemprot aja, tapi kalau nggak diminta ya nggak usah. Takutnya masuk sendiri di dalam ada ngaku-ngaku barangnya hilang, HP hilang kan nanti ketutup. Jadi kalau nggak diminta nggak usah ke dalam. Kemudian kalau kita ngelewatin kerumunan orang, ada orang lagi ngopi, orang tua kan biasanya ngopi, kopinya di teras, ada pagernya kan nggak kelihatan. Nah itu nggak usah pakai disemprot dalamnya, luarnya aja. Atau ada orangnya lagi ngopi, dilewatin aja. Kemudian yang nggak nyemprot, yang nggak gendong itu di depan, jangan bareng ya. Ini kan kalau kita lihat kadang-kadang malah di belakang yang nggak nyemprot. Jadi di depannya orang nyemprot, ngetuk pintu, assalamualaikum, permisi, mau disemprot, kan gitu kita ngajarin seperti itu supaya yang nggak gendong ngasih tahu duluan, siapa tahu ada kopi, ada makanan, cemilan, dekat pintu belum ditutup. Kemudian kalau ada mainan anak-anak atau orang tua main catur atau anak-anak kayak kemarin main kerambol, biar ketutup dulu. Sebenarnya kalau kerambol atau catur yang punya saya disemprot dulu tuh kan, catur dipegang tangan kan, termasuk kerambol. Kalau kerambol pegang tangan tapi kan ada tepungnya, lengket. Jadi kayak kemarin saya pengen nanya, minggu kemarin yang nyemprot bermasalah sama kerambol, grupnya Indra ya, itu disemprot kerambolnya, nggak sengaja kenanya. Yaitu rasa udah dikelirkan oleh orang tua termasuk Pak Jibrit. Disitu lewat kita mohon maaf dan mohon maklum, remaja itu perlu dikasih tahu. Kalau kita nyaring pada orang-orang tua ya, kalau kekeliruan remaja kayak begini jangan dimarahin. Kalau mau dimarahin ya Pak RT-nya saja yang tua. Kemudian
dikasih pengetahuan, dikasih tata cara. Kalau besok misalnya ada kerumunan anak, kadang-kadang ada yang lagi main layangan itu juga, kalau kesemprot layangannya kan basah bolong, benangnya basah, gelasannya luntur, itu yang kayak begitu jangan sampai ketembak oleh air. Tapi kalau nggak sengaja ya buru-buru minta maaf sama orang tua, tapi mainan anak kesemprot nggak sengaja gitu aja, biar minta maaf. Kemudian tetap saya anjurkan yang nggak nyemprot, yang nggak gendong itu di depan duluin, kira-kira jaraknya ya satu rumah aja, misalnya rumah ini lagi disemprot, rumah ini baru lagi dikasih tahu gitu, lagi dikasih tahu. Kemudian kita menggunakan suara yang keras juga udah dihafalin. Waktu kapan itu, waktu bulan November kalau nggak salah, saya pernah waktu itu gendong, itu udah lama dikerjain oleh remaja. Begitu saya nyemprot lagi, warga juga nanyain, berarti kan kangen sama remaja, kok sekarang orang tua yang nyemprot gitu, kok sekarang Pak RT yang nyemprot tuh, Blok RA juga nyemprot, terus di atas juga yang nyemprot, sekarang orang tua yang nyemprot. Ya dulunya juga orang tua, sekarang saya sambil kontrol, daripada kontrol jalan kaki, mendingan gendong sapi. Itu bukan jadwal nyemprot karena hari Sabtu kalau nggak salah, besok remaja nyemprot lagi. Kemudian harus tahu nih, harus tahu paling tidak fungsinya kita nyemprot itu kan intinya menertibkan biar kita tuh bebas dari COVID ya. Kalau nggak ada gara-gara COVID mungkin juga tangki juga nggak dikasih sama wali kota, nggak dikasih obatnya juga. Jadi kita melaksanakan ini, ada yang sedikit sama RW 3 di sana yang mengerjakan juga remaja, tapi remaja yang kayak di sini Karang Tarunanya. Tapi kita Karang Tarunanya kan di tingkat RW, saya nyebutnya di sini remaja putra RT 02 RW 5 Paninggilan Utara, sebutannya seperti itu. Nah kemudian saya mau nanya nih, ini kan 2 minggu lagi masuk bulan Ramadan ini. Ini kira-kira mau berjalan terus nggak nyemprot minggu pagi? Sedangkan obat kan masih 1 jerigen lagi itu, belum habis. Kira-kira itu obat tuh buat 3 bulan lagi cukup itu. Nah ini kalau kalian sanggup mau nyemprot, ya saya terima kasih banyak, karena walaupun Ramadan ini kan kita belum dinyatakan oleh pemerintah sembuh kok coronanya kan. Belum dikatakan sembuh, belum ada kesembuhan. Baru ada menghijau nih, jalur zonanya. Mendapati sembuh bukan berarti lalu kita lebih parah nggak usah pakai masker, tetapi justru dengan sembuh kita tetap kita jaga kebersihan, termasuk M5-nya itu yang paling inti kan, di mana-mana secara nasional itu M5. Nah ini tim ini paling tidak harus hafal nih M5 itu apa saja, melakukan M5. Kalau yang rajin nonton Tiang Santang di situ iklannya 3 kali muncul tuh, terakhir tengah-tengah. Nah di situ coba ada yang bisa nggak nyebutin M5 1 sampai selesai? Kalau bisa loh, ini harus bisa nih M5 nih remaja. Tak kasih tahu dulu nih, memakai masker, kemudian mencuci tangan, tentunya pakai sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak, kemudian menjaga imun, kemudian mengurangi mobilitas. Maksudnya kalau nggak perlu banget jangan keluar rumah gitu kan. Itu yang kelima. Kemudian kalau kita menjaga imun, itu imun apa sih? Kan kekebalan tubuh ya, berarti olahraga. Lah kalian kan kalau secara tidak langsung kalau pagi nyemprot itu kan olahraga tuh. Nanti kalau olahraga ini seandainya nyemprot mau berkepanjangan mesin ini rusak, ada tekniknya orang petani tuh yang buat olahraga tuh cakep, nggak usah pakai listrik. Ini kan cuma jalan doang, nyetir setiknya mesin semprot. Tapi kalau di kampung saya itu kan digenjot kayak begini kan, pernah lihat nggak? Nah itu olahraga itu isinya kira-kira 25 kilo atau 25 liter. Jadi itu jangan
menguasai lah materi itu M5 karena udah dipakein rompi, termasuk M5-nya ini minimal separohnya hafal. Pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, berarti menjaga jarak garis miring, hindari kerumunan, ya kan? Nah itu. Kemudian kita udah punya spanduk yang sudah lama masih bisa dibaca tulisannya, termasuk di bagian merawat juga ada masih bisa dibaca tulisannya. Khawatirnya kalau kita lagi lupa nggak pakai masker, lewatin di wilayahnya sendiri, ketegur lah. Bapak nggak pakai masker lah, di remaja Karangturi apa remaja RT-nya nggak pakai masker ini, ngitin tugasnya. Kalau sambil jember anak-anak main mau dilakukan apa enggak, syukur-syukur dilakukan, tugasnya kita ngingetin pakai masker adik kalau mau main kan. Jadi sekali lagi berarti siap ya kalau kita nanya bulan puasa nyemprot gitu Indra, tetap nyemprot ya. Obat masih ada, kalau misalnya dinyatakan sembuh sama pemerintah atau zonanya hijau, targetnya kita ngabisin obat. Jadi kalau udah sembuh obatnya masih ada, kita habisin aja dah, dihabisin. Nanti kalau udah habis ya nggak usah beli obat lagi. Dan ini kita nggak beli obat itu dari Pak Raja itu yang ngasih obat yang dari murahan udah habis, tinggal ngabisin yang dari Bapak Raja itu donatur. Asal obatnya habis, obatnya namanya apa nih? Ada yang paham nggak? Obat semprotnya ini apa ul? Nama obatnya yang buat nyemprot. Yang buat cuci tangan itu obatnya namanya, ada namanya lagi, itu namanya apa nih? Indra, yang buat cuci tangan itu yang pakai dipencet biar setiap rumah ada. Hand sanitizer, benar, itu nama obatnya. Kemudian yang buat nyemprot mat, apa enggak mat? Namanya apa mat? Ya? Disinfektan. Nggak tahu. Apaan? Disinfektan, benar. Itu nama obatnya ul, disinfektan. Kalau orang tua ngucapin itu banyak yang libet, saya juga lancar-lancar barusan ini aja karena punya seragam ini, kalau nggak hafal nggak enak gitu. Kalian nggak pakai rompi ini masalahnya, harus tahu. Jadi disinfektan, kalau orang belum hafal waktu itu saya pokoknya petan-petan aja, disinfektan macam-macam. Coba aja nanya sama orang tua-tua yang nggak hafal-hafal itu susah dihafal. Disinfektan itu yang disemprot, yang digendong itu nama obatnya disinfektan. Kemudian yang botolnya kecil standby di tempat, kita mencet keluar kayak odol, itu namanya hand sanitizer ya. Nah di situ dihafalin. Kalau itu hanya bahasa Inggris ya, tangan. Sanitizer itu apa nan? Itu pokoknya nama obatnya. Jadi itu M5 dihafal, dan nanti insya Allah kalau entah bulan puasa atau sudah habis lebaran, kepengennya sih sebulan sekali ada apel pagi. Ini namanya bahasa tentaranya atau polisi namanya apel, bener kan? Apel pagi. Kalau dilakukannya siang ya apel siang, perkumpulan barisnya ini namanya apel. Ini apel ada arahannya, pembekalan. Jadi kita kerja mengerjakan bantu lingkungan sudah dibekali. Kalau nggak dibekali ya semaunya sendiri, nggak tahu aturan gitu. Makanya itulah pemirsa arahan dari Bapak RT 02 RW 05 sebagai tim gugus lingkungan RT yang telah memberikan briefing kepada anak-anak remaja RT 02 RW 05 yang tiap minggu pagi melakukan penyemprotan di lingkungan wilayah RT 02 RW 05 Paninggilan Utara. Tetap patuhi aturan pemerintah dengan sering-sering mencuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu memakai jarak. Salam sehat selalu. Terima kasih. Semoga COVID-19 ini cepat hilang di muka bumi sehingga kembali normal kembali.
Sekian, salam sehat selalu. Terima kasih.